Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riulina Mahia Puspa dengan NIM 216121054 dari kelas 5B PBI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UAS mata kuliah akhlak dan tasawuf. Soal yang pertama yaitu, jelaskan klasifikasi tasawuf, ajaran-ajaran, dan tokoh-tokohnya. Jadi, ajaran-ajaran ilmu tasawuf itu bisa dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Yang pertama kita akan membahas tentang tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki itu adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat, kebenaran, dan mewujudkan manusia yang dapat makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Tasawuf akhlaki ini biasa juga disebut dengan istilah Sunni. Tasawuf model ini berusaha untuk mewujudkan akhlak yang mulia dalam diri si sufi, sekaligus menghindari diri dari akhlak masmumah, yaitu akhlak tercela. Adapun tokoh-tokoh tasawuf akhlaki sebagai berikut. Yang pertama ada Hasan al-Bashri, bernama lengkap Abu Sa'id al-Hasan bin Yasar. Adalah seorang zahid yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Ia lahir di Madinah pada tahun 21 Masehi dan wafat pada tahun 110 Masehi. Yang kedua ada Al-Muhashibi, bernama lengkap Abu Abdillah Al-Haris bin Asyad Al-Bashri Al-Baghdadi Al-Muhashibi. Beliau itu lahir di Bashrah, Irak pada tahun 165 Hijriah dan wafat pada tahun 243 Hijriah. Yang ketiga ada Al-Ghazali, bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Taus At-Tushi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Beliau dipanggil Al-Ghazali karena dilahirkan di kampung Ghoslah, suatu kota di Khurasan, Iran tahun 450 Hijriah. Kemudian yang terakhir ada Al-Qushairi, bernama lengkap Abdul Karim bin Hawazim, lahir pada tahun 376 Hijriah di istiwa kawasan Nishapur dan wafat pada tahun 465 Hijriah. Kemudian ada tasawuf amali. Tasawuf amali ini adalah ajaran tasawuf yang lebih menekankan kepada perilaku yang baik dalam kaitannya dengan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf amali ini menekankan tentang bagaimana melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir atau wirid yang berstruktur dengan harapan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf amal ini merupakan tasawuf yang mengedepankan mujahadah dengan menghapus sifat-sifat yang tercela, melintas semua hambatan tersebut dan menghadap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tasawuf amali ini lebih menekankan kepada amalan-amalan rohaniyah dibandingkan teori, yaitu langsung mempraktikannya kepada dalam ibadah. Dalam ajaran tasawuf amali sendiri terdapat tokoh-tokoh yang berperan cukup penting, di antaranya adalah ada Hasan al-Bashri. Beliau adalah seorang syufi tabi'in yang termasyhur pada masanya. Prinsip ajaran tasawuf Hasan al-Bashri ini yang paling utama adalah bersikap zuhud kepada dunia, yaitu menolak segala kenikmatan dan kesenangan duniawi. Yang kedua ada Rabi'ah al-Adawiyah. Kehidupan Rabi'ah al-Adawiyah ini diliputi dengan kemiskinan. Beliau tidak menikah dan menolak bantuan materi. Hari-harinya dihabiskan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kehidupan duniawi. Konsep ajaran tasawuf Rabi'ah berfokus pada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga ada Zunnur al-Misri. Zunnur al-Misri ini adalah seorang sufi yang hidup di pedalaman Mesir sekitar pertengahan abad ke-3 Hijriah, tepatnya lahir di tahun 180 Hijriah. Al-Misri ini merupakan orang Mesir pertama yang membentuk pemikiran tasawuf, mengemukakan perihal maqamat dan ahwal para wali, serta ilmu ketauhidan yang berikat dengan sufistik. Secara garis besar, konsep tasawuf beliau ini menonjolkan terhadap makrifat. Kemudian kita akan membahas tentang tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya itu memadukan antara visi mistis dan visi pengasasnya yang rasional. Menurut At-Tazani, ciri umum tasawuf falsafi ini adalah ajarannya itu yang samar-samar,
akibat banyaknya istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memahami ajaran tasawuf jenis ini. Tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai filsafat, karena ajaran dan metodenya itu didasarkan pada rasa, tetapi tidak dapat pula dikategorikan sebagai tasawuf dalam pengertiannya yang murni, karena ajarannya ini sering diungkapkan dalam bahasa filsafat dan lebih berfokus pada panteisme. Adapun beberapa tokoh tasawuf falsafi yaitu Ibnu Arabi. Ajaran-ajaran tasawufnya sebagai berikut, yaitu Wahdat al-Wujud, Hakikah Muhammadiyah, Wahdatul Aidian. Kemudian ada Al-Jili, ajaran-ajaran tasawufnya sebagai berikut, Isnan Kamil dan Makomat. Yang ketiga ada Ibnu Sabin, ajaran-ajaran tasawufnya sebagai berikut, yaitu kesatuan mutlak, penolakan terhadap logika Aristotelian. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan ajaran-ajaran tasawuf berikut secara rasional sehingga tidak bertentangan dengan syariat dan bagaimana kaitannya ajaran-ajaran tersebut antara satu dengan yang lainnya. Jadi, ajaran-ajaran tasawuf ini memiliki aspek-aspek yang mencakup dimensi spiritual, moral, dan filsafat. Yang pertama itu adalah mahabbah. Mahabbah dalam tasawuf adalah cinta kepada Allah. Secara rasional, cinta kepada Sang Pencipta ini tidak bertentangan dengan syariat. Dalam Islam, cinta kepada Allah ini ditetapkan sebagai motivasi utama untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mahabbah dianggap sebagai pendorong untuk mencari kebaikan dan kebenaran. Yang kedua ada makrifat. Makrifat ini merujuk pada pemahaman yang mendalam terhadap hakikat Allah. Pemahaman rasional terhadap Allah sesuai dengan konsep tauhid, yaitu keesaan Tuhan dalam Islam. Makrifat ini membantu seorang untuk lebih mengenal Allah melalui refleksi, pengetahuan, dan pengalaman spiritualnya. Kemudian ada tahali, dan tajali. Tahali ini rasionalitas di sini mencakup pemahaman bahwa pembersihan diri dari sifat-sifat negatif dan penyimpangan adalah langkah awal menuju kesucian batin. Hal ini sejalan dengan konsep perbaikan akhlak dan etika dalam Islam. Kemudian ada tahali. Tahali ini mengacu pada proses menghiasi diri dengan sifat-sifat baik dan kebajikan. Hal ini dapat diartikan sebagai pengembangan karakter positif dan pematuhan kepada ajaran agama. Dan yang ketiga ada tajali. Tajali ini merujuk pada manifestasi cahaya ilahi dalam hati seseorang. Rasionalitas di sini terletak pada keyakinan bahwa dengan membersihkan diri dan mengembangkan sifat-sifat baik, seseorang itu dapat mencapai tahap di mana kehadiran Allah itu termanifestasi dalam kehidupannya. Yang selanjutnya itu ada fana, bakal, dan itihad. Fana yaitu rasionalitasnya di sini adalah pemahaman bahwa individu itu mencapai kesatuan dengan Allah bukan dalam arti fisik atau menyatu substansial, melainkan lenyapnya ego dan keberadaan diri di hadapan kebesaran Allah. Kemudian ada baka. Setelah mengalami fana, individu atau seorang tidak menghilang tetapi tetap hidup dalam kehendak Allah. Hal ini sesuai dengan konsep ketergantungan total pada Allah setelah lenyapnya ego. Kemudian ada itihad. Rasionalitas di sini itu menegaskan bahwa penggabungan dengan Allah itu tidak berarti penyatuan substansial, tetapi pengenalan sepenuhnya terhadap kehendak dan kebijaksanaannya. Yang kemudian ada wahdat al-syuhud. Wahdat al-syuhud ini merujuk pada kebesaran akan keberadaan Tuhan dalam segala hal. Rasionalitasnya adalah bahwa menyadari kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan itu dapat meningkatkan kesolehan dan kepatuhan kepadanya. Dan yang terakhir adalah wahdat al-wujud. Wahdat al-wujud ini menyatakan bahwa hanya Allah yang memiliki keberadaan yang nyata dan segala sesuatu yang lain adalah manifestasi darinya. Rasionalitasnya terletak pada konsep tauhid dan pemahaman bahwa segala sesuatu bergantung pada keberadaan Allah. Nah, secara umum, ajaran-ajaran tasawuf ini tidak dipahami dengan benar. Jika dipahami dengan benar dan dijalani sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tidak bertentangan dengan syariat.
Mereka mencerminkan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kesempurnaan spiritual dengan memahami dan mengalami hakikat kebenarannya. Sekian jawaban dari UAS mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.